Masih lanjut di Podcast bareng The Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa setiap hari Selasa kita ada tema yang namanya Bikers Hijrah. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang kembali nih. Saya perkenalkan dulu ya. Masing-masing yang hadir saat ini malam ini siapa aja? Boleh, Mangga silakan. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan. Artinya nabi, Bang. Oke. Arti kudu artina juga. Kudu artina, akurangnya artina oke. Baik. Artinya segala sesuatu ya diniatkan karena Allah. Tawakal ala Allah. Takwa kepada Allah. Okay. Jadi pas waktu emang kita menghadapi segala sesuatu di jalan maupun di kondisi dimanapun, tetap tawakal kepada Allah. Ya. Pancet kada jalur kalau ngomong. Oke. No aja. Edit apa film? Ya, atau belum kenal. Iya, hamba Allah ya. Kita jadi semua hamba Allah. Oke. Baik. Oke. Nama saya Ajo Setiawan. Panggilannya. Tuh. Di daerah mana, Kang? Abdi di Sarijadi. Sarijadi teh Bandung Utara. Bandung Utara ya. Tepatnya dekat Poltek Pos, Politeknik Pos. Politeknik. Oh, itu yang belakang itu ya? Betul. Tahu. Selanjutnya samping Mang Ajo, Saya Randi. Saya dari Buah Batu dekat Transmart. Buah Batu dekat Transmart. Oke. Berarti ini Bandung Timur ya? Bandung Ini Timur. Bandung Enggak, Utara. Bandung Selatan. Selatan. Mau ke arah Bojong Soang. Karena domisili. Iya, benar. Masuk selatan ya berarti ya? Bandung Selatan juga. Randi alhamdulillah bisa hadir ya sekarang ya. Alhamdulillah diberi Kemarin- kesehatan, diberi kelancaran. Kemarin sempat jadi penonton bayaran ya. Cuma dapat nasi padang. Gocap. Bang Imam pada mah. Siap. Sebelah Randi siapa? Mangga Kang. Ya, perkenalkan saya Reza. Saya tinggal di Soreang, Kang. Soreang Kabupaten Bandung ya, Bandung, Selatan, Bandung ya. Selatan. Oke. Betul. Alhamdulillah mereka ini dari RBMC. Ordoan Obey. Ono potong. Ingat film Sedono. Itu tuh masih kocak sendiri. Karena itu kocak habis. Ya, Kumai, sekarang kita menghadapi bulan suci Ramadan nih. Ya. Kita memasuki minggu yang ketiga bulan suci Ramadan. Teman-teman gimana nih selama puasa ini? Apakah ada kendala ataukah biasa-biasa aja? Coba bisa ceritakan. Ya, dari Mang Ajo dulu mungkin ya. Oke, baik, makasih. Insya Allah ya, dalam mewarnai gitu ya, atau sebagai penyemangat di bulan suci Ramadan ini, yang pertama emang kita harus menyambutnya dengan sukacita. Sukacita. Ya, bulan penuh rahmat, bulan penuh magfirah, dan bulan penuh ampunan. Oke. Ya, rahmat, barokah, dan magfirah. Oke. Nah, R15 Bandung MC ini emang udah sebuah tradisi tersendiri ya. Ada hal-hal yang sifatnya program khusus untuk menyiapkan Ramadan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh internal rutinitas. Cuma karena ini temanya Bikers Hijrah, ya Bikers Hijrah, artinya menurut kami, khususnya menurut saya, ya seorang bikers hijrah itu. Nanti itu buat sesi 2. Oh, Terlalu bersemangat. Kalau hidup aja. oke. Baru inti. Ya girohna geus kuat.
Gimana puasa, Mang? Ya puasa ya. Ya puasa buat saya pribadi itu udah sebuah kewajiban karena ayatnya itu dikutibakan. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu ya supaya nanti sampai ke derajat la'allakum tattaqun atau takwa ya mudah-mudahan. Amin. Saya pribadi memaksimalkan potensi dalam diri saya untuk memaksimalkan dalam bulan suci Ramadan ini meningkatkan amaliyah baik itu amaliyah sunnah maupun wajib. Oke, Ya, amal. amal. Ada sunnah, ada wajib. Ada ya? sunnah ada dan wajib. wajib. Bahkan punten. Kalau sunnah di bulan Ramadan pahalanya jadi wajib. Dan Oke. yang wajib dilipat gandakan. Mm-mm. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Sunnah diwajibkan. Sunnah menjadi mendapat Dapat pahala wajib. Pahala wajib. Nah, yang wajib yang ditambahkan. wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Ya. Terus? Nah, artinya momen bulan suci Ramadan ini khususnya saya maksimalkan saya, keluarga dan teman-teman sekitar saya itu benar-benar harus mendapat mencapai gitu ya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tadi la'alakum tattaqun. Oke. Ya, La'alakum derajat tattaqun. takwa. Dan pun ada satu esensi. Esensinya apa nih? Jadi ibadah saum atau ibadah Ramadan itu bukan hanya ibadah sasia atau sasia ubudiyah hanya untuk diri. Karena dulu program Rasul itu sebenarnya bulan Ramadan itu bagaimana membuat masyarakat dari mukmin menjadi mutakin. Oke, mukmin jadi mutakin. Iya, jadi ada pergeseran untuk tingkat level keimanan. Iya, Itu penting. Ya. Makanya ibadah puasa ini jangan menjadi ibadah sasia berdiri-diri, Oh. tapi benar-benar harus jama'i atau jamaah. Jamaah. Gitu. Jamaah. Jadi Gak berat tuh. Itu ya. Oke. Oke, tahan lah. Lanjut dulu, Mang Nandi mah. Apa nih? Tadi pertanyaannya. Puasa kumaha ayeuna? Pribadi ya. Pribadi masih kena cok bunte. Cok pun. Aduh. Singkra. Masih singkra. Single. Single. Dekat single mah kan pasti kedekatan dengan hal seperti itu. Ya, betul. Betul. Ya udah nikah Kalau nggak pernah. kalau saya sendiri sih lebih ke meningkatkan amal. Meningkatkan Karena amal. di standby kan memang. Meningkatkan amal tuh ya dalam segi apa ya udah jelas kan positif ibadah gitu kan yang tadinya cuma sekedar melakukan hal-hal yang wajib seperti sholat gitu kan mulai melaksanakan zakat memberikan nafkah kepada anak yatim piatu yang membutuhkan gitu terus saya juga mendengar kajian bahwasannya barang siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa maka niscaya pahala orang yang berpuasa tersebut akan diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala si yang puasa tersebut. Alhamdulillah, subhanallah. Bayangin nggak? Anda ini dermawan sekali. Aduh. Anda kerja di mana? Mikirnya duitnya loba. Jadi istimewanya bulan Ramadan tuh ya harus kita manfaatkan. Betul. Karena seperti yang kita tahu kan sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan kan kita selalu ada namanya munggahan ya kalau di Munggahan, sini ya. iya. Munggahan tuh kan ibarat kata kan maaf-maafan. Barangkali umur kita nggak disampaikan pada bulan Ramadan setidaknya kita sudah maaf-maafan sama teman-teman, keluarga begitu. Makanya sebelum bulan Ramadan tiba kita selalu memohon kepada Allah untuk ya Allah ya Rahman sampaikanlah umurku di bulan Ramadan kali ini agar aku dapat berkesempatan untuk Bertemu lagi. bertemu Ramadan lagi. yang akan datang. Betul, begitu kurang lebihnya. Nuhun Mang. Siap. Mang Reza kumaha? Ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah untuk Ramadan kali ini berarti kita dikasih kesempatan lagi ya Kang ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Alhamdulillah. ini tuh sebagai Waktu terasa cepat ya, ya. nggak kerasa kayak baru kemarin gitu ya bulan Ramadan sekarang udah masuk bulan Ramadan lagi tapi ya nggak apa-apa jadi di situ ya bahagia karena dipertemukan kembali Betul, dan betul. diberikan kesempatan kembali Iya. diberikan kesempatan lagi untuk apa namanya mengumpulkan amal Ya, Iya, dan betul. menghapus dosa. ya betul sekali jadi Tapi tetap gitu wae yang nginum mah ya. Orang lain kemarin tuh biker mana tuh? Minum cai kan. Itu nggak salah kan? Penyebutan Ramadannya salah itu. Iya, ya pokoknya digunakan sebaik-baiknya lah. Iya. Betul. Momen ini sangat penting gitu untuk beramal, digunakan untuk waktunya beramal, beribadah itu tingkatkan lagi seperti itu. Setidaknya ada nilai positifnya. Kan? Betul. Karena gini,
barangkali hari ini dia peminum, siapa tahu ketika dia mengikuti hal positif, hidayah turun saat itu juga bagaimana? Nah, benar. Benar nggak? Atas izin Allah tadi. Atas izin Allah kan? Betul. Jadi kita nggak bisa menjudge orang itu buruk. Don't Iya. judge a book by the cover. Baik banget tuh. Oke, hatur nuhun, kita lanjut di sesi berikutnya. Oke. In 5, 4, 2, 1. Masih lanjut di Post Brave nih. Promo acan bisa sesi hiji euy. Jangan lupa channel Post Brave ini di Subrev, Like, share, and comment. Alhamdulillah ya, sesi 2 nih. Masuk ke inti yang akan dibicarakan. Bukan baru-baru ini, udah lama lah ya, hampir 3-4 tahun ke belakang ada istilah yang namanya bikers Iya. hijrah. hijrah. Pandangan teman-teman gimana nih? Bikers hijrah sendiri nih yang terjadi di klub motor itu sendiri dan di luar klub motor itu sendiri seperti apa? Yang di dalam klub aja dulu. Dalam klub dulu aja ya. Ya, karena saya tergabung dalam keluarga 15 Bandung MC dan bukan kebetulan sih, lebih tepatnya saya diberi amanah sama ketua saya, El Presidente R15 Bandung sebagai divisi EIDOS yang artinya itu EIDOS itu artinya religion, kebaikan lah, bahasa divisi Latin kebaikan. teh. Ya, bahasa Latin. Dia mah apalnya dados. Sama kayak oke. Zaman STM lagi. Lanjut. Ya. Jadi saya akan memperkenalkan lah Oke. kegiatan kita di internal tuh kayak gimana. Saya sendiri sudah sudah merencanakan apa aja yang akan dijalankan. Betul. Untuk kebetulan kita lagi dalam bulan suci Ramadan, kita akan melaksanakan yang namanya buka bersama secara internal dulu aja lah, secara internal dengan teman-teman. Nanti juga kita akan mengadakan agenda yang namanya sahur bersama. Sahur bersama itu ya kalau dulu sebelum ada pandemi itu kan biasanya sahur on the road tuh rame banget ya, bener nggak? Cuman karena kita patuh kepada protokol, patuh kepada pemerintah, jangan berkeliaran, jangan berkerumun gitu kan. Otomatis kita hilangkan dulu lah ride-nya gitu, ridingnya dihilangin dulu. Kita adain bersama ngumpul, yang penting dalam satu tempat dan dalam satu niat yang baik gitu. Untuk agenda lainnya kita udah yang terdekat nih ada nih namanya bakti sosial. Kita bakal datang ke pesantren untuk ya sosialisasi lah dengan anak-anak yatim piatu. Bahwasanya ya kita pun sebagai bikers masih ada agenda-agenda positifnya gitu kan, nggak seperti yang masyarakat umum mikir nih bikers nih apa negatif banyaknya gitu kan. Ya benar tadi kata Akang juga bahwasanya 3-4 tahun ke belakang sudah mulai ramai yang namanya bikers hijrah. Betul. Nah, maka dari itu ya kita pengen memberikan hal positif lah yang bisa dilihat oleh masyarakat umum bahwasannya gak semua bikers itu negatif. Ada nilai positifnya juga meskipun ada yang masih minum juga. Iya. Kenapa tunjuknya ke saya? Oh, enggak. Kalau nggak minum nggak hidup nanti. Mang Rani, saya pengen tahu Mang Rani sendiri dulunya apa? Nakal atau emang udah seperti ini? Gimana? Oh ya. Tilas. Jadi gini, kalau saya sendiri Sekarang umur berapa? 21. Wah, masih muda. Saya Anak muda ya. makanya gini, Kang, saya juga meluruskan kepada rekan-rekan juga yang mungkin kenal saya lah, otomatis. Berarti bagus tobat usia dini nih. Gini, saya dalam posisi divisi kebaikan, religion, bukan berarti saya orang benar. Itu yang harus digarisbawahi. Saya tidak pernah menggarisbawahi diri saya itu benar. Betul. Paling benar, paling suci tidak. Betul. Semua orang itu pasti punya dosanya masing-masing. Oh iya. Caranya masing-masing, benar nggak? Makanya saya yang ada di dalam divisi ini pun tidak berani menjudge orang itu buruk. Yang penting niat saya baik, saya ajak ke arah yang baik. Mudah-mudahan nanti Allah kasih hidayah, ya berubahnya bareng-bareng gitu. Jadi intinya saya pengen belajarnya sama-sama. Tanpa ada menggurui, tidak mematahi, dan tidak lu jelek banget, lu buruk banget, enggak ada Oke, kata-kata kayak gitu. oke.
Gitu ya, Mas Andi. Oke. Iya. Itu sekilas dari Internal dari RBMC. Nah, buat yang keluarnya itu seperti apa nih biker hijrah yang Mang Ojo Oke. paham lah gitu. Oke, baik. Saya menyambung sedikit ya. Nah. Dari yang internal, saya ingat nih, Kang. Pesan dari El Presidente R15 Bandung. Pesan MC. apa teh? Kang Feby. Kang Feby. Feby. Iya. Feby. Kang Ajo, bantuan ngopehan barudak. Nah, ada istilah seperti itu. Amanah itu. Ya. Bismillah, insya Allah kata saya. Cuman begini, prinsipnya kita harus ada purkon dulu nih, pembeda dalam diri kita. Betul. Nggak mungkin ya kita coba bahasa kerennya mungkin berdakwah gitu ya, atau menyampaikan atau mengajak gitu ya, tanpa diri kita ada pembeda dulu. Jadi, anak kudu bener lah. Oh iya. Bisa dibilang jadi contohnya. Jadi contoh. Pas diamanatkan seperti itu Anda udah berubah. Nah, itu dalam fase proses yang emang setiap manusia itu tadi tidak ada yang suci, tapi ada niat ingin mensucikan diri. Niat dulu Gitu ya. ya. Nah, Niat nama dulu, itu, oke. nama itu sambil Sedikit-sedikit sedikit gitu ya. Nah, Lebih baik. pedang lah gitunya di alas, Ya. semacam seperti itu. Nah, berkaitan dengan eksternalnya, artinya sosialisasi teman-teman RBMC itu keluar, artinya ada fenomena hijrah bikers. Fenomena menjadi membooming tiap klub-klub atau komunitas ada divisi khusus gitu ya. Kalau untuk yang emang klub-klub moge gitu ya, misalkan ada ukhuwah gitu ya, atau misalkan brother hijrah, Ya. brotherhood hijrah segala macam gitu ya. Bahkan saya sendiri tergabung di Hijrah Rider Bandung. Hijrah Rider Bandung, HRB. HRB, oke. HRB. Hijrah Rider Bandung. Ya, itu dari beberapa klub komunitas, termasuk salah satu pendirinya adalah teman-teman dari YROI R25. Oh, R25. Ya. Yang nggak ada batang hidungnya di. Kayaknya jadi gibah. Gibah. Cek satu mah gibah ente. Nah, karena emang melihat fenomena seperti itu gitu ya. Yang pertama tadi furkon, yang kedua itu jangan sampai mendirikan atau ingin niat ada biker hijrah itu kan saukur lelegegan. Hayang kepuji, hayang soalim segala rupa gitu Betul. kan, seperti itu. Tapi niatkan dalam hati, luruskan dalam niat, dalam hati gitu ya. Kan urang teh pertama hiji sieun ku Allah, nu kadua sieun maut. Karena maut itu dalam Al-Qur'an bagtatan, mendesak. Iya, tidak bisa diundur, tolerir, bisa iya. mendesak gitu ya. Makanya melihat itu saya mencoba gitu ya. Yang pertama mungkin Kang Radi juga pernah ngalamin. Pertama dari masjid ke masjid gitu ya. Ikut kajian-kajian umum. Tapi ternyata itu tidak menguatkan diri, Kang. Ternyata faktornya ya. Ada ternyata, faktor. ya, ternyata pas waktu kita niat ingin hijrah, ingin memperbaiki diri, tolak ukurnya harus berjamaah. Gitu ta. Berjamaah teh abdi ngajak. ya, benar. Ngajak, Ngajaknya hijrah ya kan. Jadi Tapi jangan ngajak-ngajak yang negatif. Oh iya. Paham kan? Aduh, saya Nanti katanya baik. Balana sok senlok. Gimana? Siap. Artinya bagaimana cara menyampaikan tapi yang ramah lingkungan. Betul. Ya. Oke. Saya ingat ada slogan salah satu teman partner hijrah saya juga ya. Itu di BD Bikers Dakwah. Itu slogannya bagus menurut saya. Bukan bandar. Kalau saya apa ya BD Bikers Dakwah. Soalnya dia bukan bandar saya jadi. langsung connect tadinya Biker dakwah. Ya, itu slogannya dirangkul bukan dipukul. Dirangkul bukan dipukul. Bukan dipukul. Oke. Ulah nyala-nyalakeun heula, Benar. ulah main hukum heula. Heeh. Gitu. Tapi karena proses hukum itu ada tahapan. Artinya pertama kuatkan iman kita, terus ajak teman-teman kita. Itu Benar. pertama minimal ada semangat ingin berubah, semangat ingin baik, dan punya semangat komitmen untuk menjadi muslim dan mukmin yang baik. Insya Allah akan menularkan kebaikan-kebaikan kita itu di keluarga, di masyarakat, lingkungan, sampai filar nanti. Jadi semuanya itu tergantung dari niatnya diawali. Gitu. Makanya innama a'malu bin niat. Kembali ke niatnya dulu. Yang penting kita niat dulu aja. Saya pengen berubah jadi lebih baik.
terutama di bulan suci Ramadan ini kita manfaat nih sebagai tolak ukur saya harus lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi ketika dalam bulan suci ya udah manfaatin dulu lah. Iya, betul. Nggak peduli kamu itu peminum, perokok atau apapun itu. Biar nanti Allah yang nentukan kamu harus berubah gitu. Oh iya, betul. Tapi alhamdulillah ya, kita sekarang udah mulai step by step lah ya. Bertahap menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Hurung. Kita lanjut di sesi berikutnya ya. Oke, kita menuju lanjut di post break nih. This is the last session nih. Tadi udah secara general kita ngebahas tentang bikers hijrah ya. Nah, sebelum hijrah pasti ada titik balik nih dari teman-teman RBMC ini. Pas iraha ya momennya kalian nya deh ayeuna urang kudu bener ngajalani hirup kudu jalan ke Allah atau kumaha agama lu dikuatkeun. Mangga Kang Reja sih kana bisa menjawab nih. Waduh, luar biasa ya. Jadi judulnya titik balik ya. Titik balik. Titik balik kita ya, kesadaran kita maksudnya diciptakan di bumi ini ya oleh Allah itu maksudnya tujuannya buat apa gitu. Endingnya ke sana, betul kan? Akhirnya ke sana. Mungkin banyak orang-orang gitu ya, termasuk mungkin saya pun mengalami maksudnya masa-masa di mana proses pencarian jati diri. Proses pencarian jati diri maksudnya saya ini buat apa ada di dunia ini maksudnya ngapain ya kok saya dilahirkan kemudian nanti saya menjalani kehidupan mau ngapain aja kemudian nanti akhirnya seperti apa gitu endingnya bakal seperti apa terus nanti apa lagi yang terjadi setelah itu semua gitu kan. Banyak orang-orang yang memang awalnya itu tidak paham masalah kehidupan gitu yang akhirnya nanti kita akan kembali lagi kepada sang holik atau sang pencipta. Apa nama moal marawat muridnya gitu ya. Bahkan itu saya pun akhirnya setelah saya belajar mencari tahu gitu ya, mencari tahu banyak ilmu yang saya dapat pun gitu. Ternyata betul gitu bahwa itu terjadi di masa-masa umat-umat dahulu pun zaman-zaman Nabi dan Rasul pun gitu. Memang banyak orang yang sampai berpikir ada yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia mumpung hidup gunakan hidup ini maksudnya ya have fun aja senang-senang aja ada dulu kan berpikir seperti itu maksudnya kaum dahulu pun seperti itu ya, Itu namanya masa zulimat, masa kegelapan. Zulimat. Jadi dulu itu berpikirnya ya mumpung hidup ya udah hidup sekali mikirnya gitu kan selama masih hidup ya udah digunakan aja apa yang bisa dilakukan dengan senang hati gitu kan gitu. Enjoy aja hidup lakukan tanpa tidak tahu endingnya itu nanti bakal seperti apa gitu. Nah karena ini yang dibutuhkan ilmu tuh makanya kenapa kita harus punya ilmunya gitu. Ketika kita tidak tahu ilmunya maka hidup itu akan terasa hampa dan sia-sia. Betul. Di situ intinya di situ. Hampa dan sia-sia. Dulu sekarang udah yang musik ya. Oke. Tapi ya intinya sih jadi dari saya pribadi pun ya, ini dari pelajaran hidup saya sendiri pun mengalami bahwa saya pun dulu istilahnya yang tadinya mungkin sholatnya ya ibadahnya masih belang betong ya bahasa ininya masih masih kadang males, masih bolong-bolong. Puasa juga awal dulu misalnya nggak terlalu yang rajin waktu kita lagi masih kecil, mulai masih remaja, kadang-kadang ada nakal-nakalnya lah ya. Ngalamin lah semua pasti nakal-nakalnya ada. Betul. Tapi ya karena memang dimaklumi itu karena Allah yang memakluminya karena ya selama manusia itu belum karena ketidaktahuan gitu dan akhirnya sampai diberikan hidayah atau akhirnya dia mengetahui ilmunya gitu kan. Setelah kita tahu ilmunya dan kita tahu apa yang harus diperbuat dan apa yang dilakukan, baru dari situ kita memulai. Nah makanya balik lagi ke cerita titik balik tadi. Udah lama berarti. Titik baliknya. Titik baliknya ya alhamdulillah. Sampai sekarang pun sebetulnya masih dalam proses terus belajar. Belajar gimana caranya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Orang yang lebih baik. Pernah puas. Terus digali. Maksudnya apa yang kurang dari saya? Harus ngapain lagi? Nah alhamdulillah memang diberi jalannya memang akhirnya dibukakan ya sedikit-sedikit gitu. Allah tuh memberikan petunjuk gitu. Ya mungkin bahasa sederhananya atau yang mungkin orang lebih kenal itu dengan kata-kata yang sering didengar kayaknya nih. Yang mana? Kamu tuh hidup tuh RQ wae. Kieu wae hirup teh. Itu kadang-kadang sedikit mengkritik dengan ucapan seperti itu pun kalau dipikir-pikir akhirnya orang akan yang berpikir akan pikir oh iya juga ya. Loh kalau kita sekarang kayak gini jujur kan banyak rekan-rekan saya pun gitu yang merasakan bahwa awalnya enjoy, awalnya menikmati hidup itu senang-senang tuh maksudnya enjoy ya.
lagi senang-senangnya menikmati hidup, apapun yang dilakukan selama itu membuat dia bahagia, senang, dijalani kan terus ya. Lagi senang ini terus, lagi senang ini terus kerja ini. Tapi ujung-ujungnya tetap ada titik-titik jenuh di situ. Betul. Menemukan titik jenuh. Semua hal yang dilakukan itu ada titik jenuh akhirnya. Dan setelah stuck di situ, baru kepikir pas di titik jenuh, kok jadi jenuh juga ya? Iya. Kok bosan juga ya? KKY gitu ya. Akhirnya di situ mulai berpikir gitu. Kalau kayak gini terus nyari apa lagi hal lain yang bisa dilakukan, cari lagi apa kesenangan atau kesibukan yang lain gitu ya. Betul, nyoba lagi ini, nyoba lagi itu, tapi ujung-ujungnya kok masih kayak ada yang kurang lagi. Iya. Kok masih belum ketemu lagi. Bener. Terus apa gitu. Akhirnya ujungnya apa ya kira-kira yang sebenarnya bikin hati tentram, bikin hati tenang tuh apa. Nah, disitulah baru mulai akhirnya saya dulu ya jujur Kang. Ini saya pribadi dulu belajar tentang agama itu karena diawali dengan ya kita hidup di zaman yang memang kebetulan nenek moyang kita, maksudnya orang tua kita, keluarga kita yang sudah memeluk agama Islam gitu ya, maksudnya Muslim. Tapi kan di situ masih tahapan belajarnya masih proses ya, masih belum tahu dalam seperti apa. Tapi ya bersyukurlah karena kita tidak dilahirkan dalam kondisi pada zaman waktu jahiliyah dulu. Kebayang kalau zaman jahiliyah kayaknya lebih berat ya. Beban hidupnya, godaannya lebih kuat. Tapi kita bersyukur kita ada di lingkungan yang sudah banyak muslimnya juga gitu kan di Indonesia. Bahkan zaman sekarang tuh jahiliyah modern, Mang. Nah, Iya. itu dia. Balik lagi ke zaman yang lama Zaman ya. nubuah, zaman Nah, kenabian itu dia. balik lagi sekarang. Iya, betul. Benar-benar zulimat, benar-benar jahiliyah yang modern. Dan waktu tuh juga seperti terasa cepat ya. Ya. Betul. Betul sekali. Kalau dulu kan saya kalau ngaji Al-Qur'an, kalau baca Al-Qur'an itu kadang-kadang cuma tahu hafalan surat aja ya, hafalan surat waktu kita lagi kecil tuh kan belajar lagi belajar surat-surat doa-doa sholat pun. Kita cukup tahu cuman bacaannya aja dulu kan nggak tahu ya isinya apa, maknanya apa, kemudian apa sih yang terkandung dalam itu tuh sebetulnya intinya apa yang ingin disampaikan gitu, yang disampaikan apa gitu itu tuh sebenarnya. Dulu mah cuek aja ngalir gitu aja gitu kan, yang penting hafal surat ini ya, Takut dipakai buat sama sholat. pengajarnya, sama gurunya gitu ya. Cepret Cepret gitu kan, itu kan Gak hafal, cepret. Iya, itu kan benar, proses ya, proses by proses terus berjalan. Tapi satu waktu saya tiba-tiba entah lewat apa gitu hidayah itu datang, saya mencoba menggali gitu ya, dari iseng-iseng sekedar pengen tahu baca artinya gitu kan. Iya, Setelah betul. ditelusuri gitu isi dari Al-Qur'an ini luar biasa. Disitulah saya baru tahu, oh ternyata ini, oh ternyata begini. cerita-cerita kan itu ya. Semua kehidupan itu ada dalam Al-Qur'an itu semua betul. Cuman dijelaskan. kita aplikasikan ke dunia Nah, ya itu sekarang, dia. ya. Diamalkan. Diamalkan. Dan luar biasa itu bikin ketagihan. Tolabul ilmi. Betul. Dan saya pribadi merasa ketagihan di sini maksudnya ingin lebih tahu, jadi terus ditelusuri, wah ini keren ini sampai seperti ini gitu kan, akhirnya dicari lagi ternyata intinya mah banyak sekali manfaat, dan ya itu membuat saya mendapatkan suatu kepuasan dengan hidup bisa lebih baik lagi. Nah, makanya kenapa di sekarang mulai rame bikers hijrah, bikers dakwah gitu-gitu. Maksudnya gitu, kita tuh udah nggak ngejar duniawi aja gitu, kita ngejar akhirat juga. Ya, Orientasi, turis orientasi. kemana wae kan. karena gini, Capai kan naonnya jenuh mungkin kan. iya betul. Kalau orang-orang kan biasanya bilang akhirat mah kumaha engke lah, gitu kan, kumaha engke. Oke. Kita harus ubah itu statement kayak itu menjadi engke kumaha rek kieu wae maneh gitu. Mana yakin mati dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Kan gitu kasarnya gitu kan. Tiljana teh. Nah, makanya kita ubah statement kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah intinya Mudah-mudahan. kita mendoakan yang terbaik aja kan untuk kita Betul, semua, siapapun itu gitu ya, mudah-mudahan semuanya itu diberikan hidayah. Amin. Diberikan hidayah oleh Allah ya, jadi Ya, supaya Nah, lebih tadi jadi orang lebih baik. betul, menarik nih kata Pak Menarik. Rega setelah Waduh. mengkaji isi Waduh. Al-Quran, terutama sepertiga isi Al-Quran itu sejarah kan. Iya, ternyata betul. Sejarah dalam bahasa Arab itu arti sajarotun, artinya pohon. Pohon itu sajarotun, sejarah. Artinya mau dari zaman ke zaman, yang namanya pohon itu akan tetap hidup. Sejarah itu akan terus berulang, akan Ya, terus benar. hidup, Betul. gitu kan? Maka bagaimana sejarah tadi bukan hanya sebatas dongeng, bukan hanya sebatas bacaan. Iya. Oh pernah ya zaman Nabi gitu-gitu. Iya. Kondisi sekarang itu bakal terjadi. Nah, tergantung kita nih, kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran nggak? Gitu ya? Ibroh, pelajaran. Kalau hanya sebatas baca gitu kan, itu kita tidak bisa memahami. Justru tadi baca, pahami, amalkan, dan tadi Sebarkan. benar sampai harus kita itu bertahkim. Tahkim. Gitu ya, sesuai dengan Allah sebagai Rabb, ya, pencipta, pengatur, dan pembuat aturan.
Nah, itu benar-benar harus dipahami dan diyakini. Supaya tadi orientasi akhiratnya nyampe. Nah, itu dia. Ini kan jangan jauh-jauh. Tujuan akhirnya. Jangan jauh-jauh ya. Final destination. Final destination. Kalau Bukan saya- film ya. Contoh sederhananya inilah dari hal-hal yang ada di Al-Quran aja gitu ya. Kalau ditelaah ternyata itu menceritakan dari awal kejadian ya, dari awal kejadian sampai nanti akhir, sampai ending, sampai endingnya, sampai game overnya ya. Itu semua ada ceritanya. Jadi sudah diceritakan gitu, bakal kemarin itu seperti ini kejadiannya, hari ini itu begini, dan next besok itu ceritanya begini sampai nanti akhirnya seperti apa. Itu kan udah ada tuh dalam Al-Qur'an. Tapi kan mungkin beberapa orang gitu masih ada yang belum percaya gitu. Berarti belum mengimani ke situ kan. Bahasanya gitu ya. Ketika kita belum mengimani berarti kan nggak percaya. Tapi ketika kita sudah percaya dan yakin, iman. Rukun iman ada berapa? rukun iman ada 5. Yang pertama, Iman pada Allah, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab suci, keempat, iman kepada Rasulullah ya. iman keenam. Ya pokoknya Kelima dulu hari akhir. kadang-kadang tapi kan ada ya kadang-kadang benar selalu di situ ya, kadang-kadang Si ada yang tahu gitu ya. ngomong ditanya dadakan ya gitu anu tadinya apa jadi pembeli. Bagus Kang, mantap Ya, Rukun iman ada 5. Ada 5. Rukun Islam ada 6. salah. Kebaliknya. Iya, Islam. Berarti masih sadar ya. aman ya. Tapi adan kamu ya. Tadi dari titik balik ya. Titik balik, kadang dari titik balik itu emang kita itu tadi harus muhasabah diri. Ya. Jadi kalau saya yakin setiap orang tuh punya pengalaman ritual masing-masing. Iya dong. Ya. Semua punya cerita ritual sampai ke titik tadi. Cuman tadi punten. Pas suatu tadi seperti kata Pak Reja ya, orang tuh berhidup dalam kehidupan royal gitunya, hura-hura. Tapi seperti diantar ke Allah teh gitu tah. Ya. Rezekina dipasihan segala rupa harta segala. Padahal itu ujian, namanya istidroj. Iya, istidroj itu seperti penggelembungan dosa. Dibiarkan. Disungkun bahasa Sunda. Iya. Disungkun. Justru itu yang paling bahaya. Gitu. Kita melakukan dosa, tapi Allah kasih nikmat terus nih, biar dia terlena. Sadar ya. Nggak sadar. Mencoba sama sok terus. Karena gini, justru kejeret. Justru kalau ketika kita melakukan dosa, terus kita ditimpa musibah, setidaknya kita harus bersyukur, berarti Allah masih sayang sama kita, masih peringatan gitu kan. Jadi khawatirnya saat melakukan itu terus kan Nah, sakaratul maut. nah, itu yang saya bilang tadi dalam Al-Quran yang namanya kematian itu bagtatan mendesak. Hari ini orang kumpul nggak bisa ini ya, nggak bisa bergen ya, nggak bisa negosiasi, nggak bisa nego nggak bisa, sekedap deh wes gitu bisa, Nggak bisa cincai. Ini please sekedap deh, ada antrian. Ada potong antrian. nomor antrian, Karena begini kan dipanggil. oh soalnya kebayang keluar, Iya, disoang iya. Tapi benar ada bagusnya juga, maksudnya tidak diketahui yang namanya maut itu memang nggak diketahui, ada bagusnya juga sih. Bagusnya apa? Karena kebayang kan kalau diberi nyaho ada soak atau kan kebayang soak ini waktu tinggal sampai Tapi puntennya sebenarnya manusia itu sudah bisa ada plus minusnya tetap ya. Sudah bisa terpikirkan ya. Pisurgaun atau pinerakan itu udah bisa. Dia sudah bisa melihat kan? Sebetulnya diri sendiri merasakan. Cuman Tapi setuju juga orang Islam itu semua masuk surga, tapi ada yang ke neraka heula. Benar tuh? Sih. Ya ini Coba bener sih. Pengen dijawab aja. baik, emang ada hadis yang sifatnya di laundry. Di laundry kalau di mana ya? Laundry itu kiloan. Masuk neraka dulu habis itu. Tapi punten ya, di dalam Al-Qur'an beberapa ayat itu selalu menekankan surga dan neraka itu kekal. Abadi. Bahkan di surat Al-Ma'arij 70 surat ke-70 ayat 4 ya. Itu malaikat naik ya ke laporan ke Allah itu selama 50.000 tahun. Sok saharina di dunia, 50.000 tahun di akhirat.
Ya, Jadi dek siga kumaha. waktu Gitu ya. kan. Seperti itu, ini berkaitan dengan waktu. Ya, ya. Gitu. Maka dalam Islam itu al-waqtiha kasoib. Waktu itu ibaratkan pedang. Nah, si pedang itu kumaha ya carana? Emang bisa maslahat kalau emang dilaku untuk perjuangan di Islam atau buat apalah gitu yang bermanfaat. Tapi bisa malik kalian sepedang teh. Kalau kita tidak bisa memakai atau memanfaatkan waktu dengan baik. Sampai Allah kan berjanji waduha wal asri gitu itu kan. waktu semua. Ya, ya. Itu berkaitan dengan bagaimana kita beramal soleh, bagaimana kita senantiasa nasihat menasihati dalam keimanan Saling dan mengingatkan. saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi kumaha surga neraka? Enggak lah, Surga. itu Pasti Islam itu ke surga. Iya, tapi tadi saya bilang tadi, pinarakeun pe surgaeun udah bisa itu sudah dilihat. bisa kelihatan di dunia. Gitu ya. Karena Orang bisa merasakan ya, sorangan. janganlah kamu mati dalam keadaan Hina. mukmin atau muslim. Muslim itu artinya berserah diri. Taat, patuh tanpa pembangkangan gitu. Jadi kudu taat teh. Rumus nama kieu, rumus simpel nama. Tarima sadayana, tarima semua ya yang dari wahyu dari Allah, nanti Allah kasih petunjuk. Simpelnya begitu. Ulah ditolak. Ieu hayang dilakukeun, ieu henteu, ieu henteu. Eta teh tidak Islam kafah. Udah santai. Bisa, Hah? bisa. Udah santai. Bisa udah masih berjalan atau Enggak, ini mau di stop, ini mau di stop. Bila teuing. Nanti kan biasanya lah. Kalau biasanya kalau udah mau akhir tuh kan bacanya ada pesan-pesan nih, pesan moral gitu. kan. Asik. Jadi yang muda lah. Yang muda. saya yang paling muda di sini. Pesannya lewat email aja. Sekalian wasiat. Masih. Ya. Oke, gimana Yus? Pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang masih kan gitulah hirupnya Ya, gitu. pokoknya mah buat teman-teman karena saya di sini paling muda juga gitu Iya, kan. Jangan buang-buang waktu lah. Jangan buang-buang waktu Kirain dengan jangan hal yang buang sperma. Oke. Kalau bapak mau nyandal gitu. jangan buang-buang waktu dengan hal yang sia-sia. Betul. Itu kan sperma sia-sia dibuang. Ada calon dokter ya, calon gitu. polisi. Jadi manfaatinlah waktu itu sebaik mungkin dengan Oke. hal yang positif, Betul. baik itu urusan dunia maupun akhirat. Betul. Terus karena apa? Laut pun sebenarnya air laut Asin. setiap harinya berdoa dan memohon kepada Allah supaya membinasakan seluruh umat Oke, manusia. iya. Karena apa? Udah lupa sama Allah. Cuman Allah menahan, jangan dulu, masih ada orang yang beribadah kepadaku, masih ada orang yang bertobat Doanya kepadaku. Air laut itu setiap hari minta sama Allah, ya Allah izinkan Semua. aku. Sebetulnya semua yang ada Iya. di alam ini semua berdoa. semua. Izinkan aku membinasakan Hewan, manusia. gunung semua. Tapi karena Semua. kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan keistimewaan, Nah. azabnya itu ditangguhkan Nah, dari akhirat. Itu salah satu Ya, keistimewaan umat bagaimana Rasul. Kalau zaman-zaman dahulu makan berbuat maksiat, berbuat apa langsung Ya, ibunya kene. Nah, salah satu keistimewaan umat Rasul itu ditangguhkan. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul tidak akan turun lagi gitu. Tidak akan tidak lagi. Nanti ada yang turun lagi yang Nabi Isa paling. ya. Ya. Nanti Nabi Makanya Isa ada turun. sebenarnya patah hati terbesar umat Islam itu kehilangan para pendakwah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena begini, kalau secara filosofinya, apabila kita main ke taman bunga, bunga mana yang dipetik terlebih dahulu? Pasti yang terindah, yang terbaik. Tahun Benar bunga nggak? yang di mana Bogor? Kita datang nih ke taman bunga, kan banyak bunga-bunga. Bunga mana yang akan kita petik? Pasti yang terbaik dan terindah, benar tidak? Tapi terusnya milihan. Nah. Milihan terus. Kita maju, ya alus. Karena sudah alus. Oh, nya. Maju. Nah. Ayo terus Makanya- maju. Pegang ke bea. Pekeh hanjakal. Pekeh hanjakal. Alas ya bea. Di pasar kita. Ada satu lagi yang esensi. Lamun orang henteu dakwah, maka teh setan anu dakwah teh. Oh, ada kuasa itu sih aku mah. Keluar aja. Iya kan ayeuna ongkos cenah bulan puasa teh setan, iblis Bisa rancang. bisa rancang. Waduk ah. Oh, Waduk lo baru buka puasa tengah bulan. tapi ada yang bodornya mau, ada yang bodornya. Jin setan tuh semua ya kayak kunti, pocong dan lain-lain itu bikin apa statement nih, dia bilang saya akan dikunci, saya akan menahan diri
untuk tidak menggoda umat manusia, menghargailah bulan Ramadan. Jika masih ada yang tergoda, berarti dia setannya. Ya benar, banyak yang manusia seperti setan. Benar. Oke. Udah cukup lah kayaknya ya. Cukup ya. Noni udah sip. Yang penting positifnya udah kita sampaikan ya. Siap. Alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah ya dari obrolan kita malam ini, ada faedahnya juga ya. Amin. Atau Noni buat teman-teman Sami-sami. dari RBMC Kang Jo, Kang Randi, Kang Reja, Makasih banyak. RBMC. Orwan Omen. Assalamualaikum Pots Breo Podcast bareng The Breo.